Kebanyakan orang lagi yang merokok itu loh Ustaz. Yang merokok begitu azan subuh, satu tarikan lagi. Itu Masih namanya. ada. Bagi yang merokok. RT2 belum mulai. Belum sana, azan sini kecepatan. Jadi satu tarikan lagi. Itu gimana tuh? Ya batal. Gak bisa ya, gak bisa. Batal, udah azan, satu tarikan lagi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dimanapun berada, sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada target akhir, visi, misi, apa sebenarnya yang mau dicapai. Contoh misalnya haji. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, jangan ada rafas seksual. Wala fusuqa, jangan ada fasik non seksual. Rafas kenakalan seksual. Fusuk kenakalan non seksual. Jadi Allah Ta'ala membagi dua. Karena ada orang secara seksual dia tidak nakal. Setia, baik, tapi koruptor. Tapi ada sebaliknya. Dia orangnya tidak korupsi. Orangnya masalah keuangan disiplin. Baik, tapi gatal. Kenakalan seksual. Makanya Allah membagi itu. Kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan ada kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan ada kejahatan non seksual. Wala jidal, ini kejahatan yang ketiga. Jidal, lidah, kasar, caci maki, sumpah serapah. Itu tujuan dari ibadah haji. Makanya ketika sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh cabut bulu badan, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh caci maki. Salat. Inna salata, sesungguhnya salat tanha, mencegah. Apa akhir dari salat itu? Tujuannya apa salat itu? Apakah sebenarnya tegak, ruku, sujud, kiri, kanan? Bukan itu. Inti daripada salat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, munkar non seksual. Allah membagi itu. Jahat iya, tapi ada orang kejahatannya seksual, ada kejahatan non seksual. Nah, bagaimana dengan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Dari awalnya dia tidak katakan ya ayyuhan nas. Tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini undangannya khusus. Hanya orang percaya kepada yang ghaib. Yang mencatat amal kiraman katibin raqib atid ghaib. Pahala balasannya surga ghaib. Yang tidak melaksanakan masuk neraka ghaib. Yang mengeluarkan hukum itu ghaibul ghuyub, yang maha ghaib, Allah. Makanya kalau tidak punya keimanan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kita menjadi tamu yang tidak diundang. Tamu tidak diundang. Karena dia tidak masuk dalam undangan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Muhammad SAW. Kutiba alaikumusiyam. Kamu wajib berpuasa. Oh, kami wajib berpuasa berat sekali bagi kami. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun dulu juga sudah berpuasa. Jangan kamu sangka kamu saja yang berpuasa. Malah puasa mereka dulu lebih berat. Puasa mereka siang dan malam. Siang berpuasa, malam juga berpuasa. Sedangkan kita ketika sampai masa berbuka, azan maghrib, kita berpuasa, tapi juga disuruh berbuka. Lalu kemudian puasa mereka dulu tidak boleh bicara. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah, aku tidak akan makan minum. Walan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara kepada manusia, diam. Puasa makan, puasa minum, puasa diam. Sedangkan kita boleh bicara, tapi bicaranya yang baik. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata palsu, dusta, bohong, tipu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, tapi Allah tak berikan balasan. Oleh sebab itu yang pertama kali di awal itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Takut. Makanya kalau orang sudah bolak-balik puasa, sekarang ini umur berapa? Umur 40 tahun. Berarti udah puasa berapa tahun? 30 tahun puasa. Karena pada ketika umur 10 tahun, kalau perempuan 9 tahun haid, menstruasi, laki-laki 10-12, paling tidak umur 10 dia puasa, berarti dia sudah puasa 30 kali Ramadan. Ada tak rasa takut dalam hati? Tak ada takut sama sekali. Berarti pelatihannya gagal. Puasa bukan bulan menumpuk amal. Ini perlu dipahami dengan baik. Banyak orang menganggap ini bulan Ramadan, mari kita tumpuk amal banyak-banyak. Maka ketika bulan Ramadan masjid penuh. Tapi ketika keluar, belum lagi keluar Ramadan lama, baru Syawal hari pertama udah kosong.
Karena dianggap amal sudah penuh. Bapak kalau kok nggak ke masjid lagi Pak? Ah, kemarin terawih kan udah full. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan bulan pelatihan penempaan diri. Ramadan adalah bulan pelatihan diri. Siangnya siam. Apa itu siam? As-sabru. Apa itu sabar? Menahan. Menahan. Tahan mulut. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib tidak menetes satu tetesan air. Tahan mata. Dari azan maghrib sampai azan subuh. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Mata. Tidak melihat yang haram. Tahan telinga. Tidak mendengar. Tahan tangan. Tahan kaki. Tahan marah. Tahan otak. Berpikir yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim. Tahan hati. Tahan kaki. Tahan semuanya. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan syahrus sabri. Bulan menahan. Imsak. Imsak artinya menggenggam. Yang digenggam itu apa? Genggam mata. Gimana mata kamu? Alhamdulillah Ustaz, dari subuh sampai jam 6 sore ini tak melihat apa-apa. Kenapa? Tidur. Semakin bagus masjid, semakin tebal karpet, semakin dingin AC, semakin masjid ramai waktu zuhur jam 1, jam 2. Begitu kita buka pintu, berkelimpangan korban-korban. Ini bukan puas. Kita khawatir ada orang tertarik mau masuk Islam karena membaca indahnya Islam, menonton film Umar bin Khattab, cantiknya Islam, membaca sejarah Islam yang begitu hebat. Dia mulai ingin cari Islam, dia buka masjid, dia lihat. Oh, bukan ini agama yang ku cari. Agama apa ini mengajarkan orang bermalas-malasan. Jadi puasa adalah puasa yang menempa diri kita menjadi orang yang takut. Bukan takut pada yang haram. Takut minum khamar, biasa. Takut makan riba, biasa. Takut makan babi, biasa. Tapi dia takut minum yang halal, airnya halal. Lontong sayurnya halal, ayam penyetnya halal, rendangnya halal, istrinya halal. Tapi yang halal itu pun dapat dia tahan. Kalau menahan yang halal saja tahan, apalagi nanti keluar Ramadan menahan yang haram. Itu maka disebut la'allakum tattaqun. Masuk kamar mandi, tutup kunci pintu, lihat bak kosong kiri kanan, atas bawah nggak ada. Masukkan 2-3 teguk ke dalam. Gak mempan 2-3 teguk, buka peci, masukkan kepala ke dalam sekalian. Minum, begitu keluar, keringkan bibir. Miringkan kepala, siapa yang tahu? Puasa ente, alhamdulillah, bibir kering. Tapi ada yang melihat kita, siapa yang melihat kita? Bukan CCTV, bukan KPK, bukan Inspektorat Jenderal, bukan BPK. Yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Itulah yang tertanam selama 30 hari itu. Tanamkan terus. Ada seekor merpati, kita ikat sayapnya dengan karet, masukkan ke dalam kotak, beri beras. Beri beras. 7 hari saja, 7 hari merpati ikat dengan sayap terikat, masukkan ke kotak 7 hari. Setelah itu buka, lepaskan. Petang dia akan kembali pulang. Merpati akan tahu di mana letak sarangnya. Tapi umat Islam diikat sayapnya 30 malam sholat tarawih. 2 Syawal dia sudah lupa mana kotaknya. Masya Allah. Ulaika kal an'am balhum adal. Tapi kalimat ini terlalu kasar. Seperti binatang kata Allah SWT. Merpati lebih. Mudah-mudahan Ramadan kita bukan hanya momen beramai-ramai, tapi momen penempaan diri. Amin ya rabbal alamin. Itu tentunya harapan kita semua, dan kita ingin puasa kita tentunya akan menambah derajat ketakwaan kita yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan sesi tema menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Pemirsa, Anda masih menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya, dan masih bersama saya Bayu Oktara. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Tadi di segmen sebelumnya Ustadz Abdul Somad telah menyampaikan bahwa hakikatnya puasa ini adalah menahan. Menahan untuk menikmati segala yang halal. Harapannya setelah lepas Ramadan, kalau yang halal saja kita sudah berlatih dan ditempa dengan lulus, dengan lancar, insya Allah mudah-mudahan yang haram pun kita sanggup untuk menahan godaan dari yang haram-haram tadi. Nah, tadi saya tertarik untuk membahas mengenai puasanya sendiri Ustadz Abdul Somad. Kan puasa ini kita tahu dari setelah imsak sampai pada saat buka puasa. Jadi ada sahur, ada buka puasa. Bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan sahur dan juga buka puasa ini supaya membuat ibadah kita menjadi maksimal. Gimana? Monggo. Tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Cuman kalau sudah disebut kata sahur, ini berkah nih Ustaz.
Barokah, tafadhal. Masih ada Masih ada waktu waktunya. soalnya. Silakan Babe. Ambil keberkahan langsung dari yang Ustaz sampaikan. Andai kamu tidak mau sahur sekalipun, seteguk air. 2 teguk boleh. Baik. Tapi kalau sudah sebut kata sahur, selalu orang terpikir sahur makan. Padahal bukan itu saja barokah sahur. Barokah itu bahasa simpelnya barokah itu kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan dalam sahur? Pertama, membiasakan bangun malam. Walaupun setengah jam menjelang azan subuh, walaupun 1 jam menjelang azan subuh, masih ada waktu untuk tahajud. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. 30 malam dibiasakan. Malam pertama berat, malam kedua agak ringan, malam ketiga lebih ringan, malam keempat, maka paling tidak 30 malam terbiasa bangun malam. Syukur, apalagi ibu-ibu bangun malamnya mungkin jam 3 atau jam 2:30. Setengah dulu 3, dia sholat dulu, sebelum masak dia sholat dulu. Witir tadi kan sudah, setelah sholat isya sudah witir. Setelah isya, tarawih, witir. Jadi malam ini tinggal tahajudnya saja lagi. Lalu kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk tepat waktu. Allah bersumpah dalam Al-Quran demi waktu. Masuk waktu fajar, wal fajri wal layalin ashur. Masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha. Nah, ketika sedang bersahur ini, jadi kalau ditanya, kamu di negeri kamu Indonesia puasanya sahurnya jam berapa? Sahurnya jam 5. Kemudian jam 5 sudah mulai azan subuh. Buka puasanya jam berapa? Jam 6.15. Jadi kalau begitu kamu puasa berapa jam? 13 jam setengah. Ini waktu ini kita mesti disiplin konsisten. Tidak bisa kita bangun jam 8 pagi, lalu kita tambahkan 13 jam setengah, bukanya jam 9.15. Gak bisa Dan begitu. 13 jam setengah, bukan pada jamnya. Konsepnya Jadi nggak pada gitu ya. konsisten waktunya. Konsisten waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, sudah azan berkumandang subuh, habis. Batal. Kalau ada makanan di dalam mulut, terdengar azan, waktu sudah masuk. Apakah kita muntahkan keluarkan atau kita makan? Kalau sudah di dalam mulut nih Ustaz ya. Sudah dalam mulut posisinya. Kita keluarkan. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sampai nampak benang putih, benang hitam. Minal fajar. Maksudnya fajar sodik, fajar kazib. Benang putih, benang hitam, fajar sodik. Bukan benang hitam, benang putih dipegang nunggu matahari terbit. Matikan lampu, belum kelihatan, mati tetap makan. Bukan itu maknanya. Minal fajar, fajar di situ ayatnya maksudnya fajar sodik, fajar kazib. Apa yang dimaksud dengan fajar sodik, fajar kazib? Fajar sodik, azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i dikenal ada namanya imsak. Imsak itu supaya apa? Supaya ketika azan subuh berkumandang mulut sudah bersih. Ihtiyatnya tinggi, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Oleh sebab itu maka bersahur membiasakan diri bangun malam tahajud. Bersahur membiasakan diri untuk konsisten tepat waktu. Bersahur insya Allah sholat subuh berjamaahnya nggak akan tinggal. Dan sholat subuh. Kebanyakan orang lagi yang merokok itu loh Ustaz. Yang merokok begitu azan subuh, 1 tarikan lagi. Itu masih ada. Bagi yang merokok. RT2 belum mulai. Belum sana, azan sini kecepetan. Jadi 1 tarikan lagi. Itu gimana tuh? Ya batal. Gak bisa ya, gak bisa. Batal, udah azan 1 tarikan lagi. Masya Allah. Oke, itu tadi keutamaan sahur. Ada 3 hal. Bangun malam, tepat Membiasakan waktu, bangun malam tahajud, membiasakan konsisten waktu. tepat waktu. Kemudian kita diajarkan tentang bagaimana supaya sholat subuh berjamaah tidak tinggal. 30 subuh berjamaah tidak tinggal. Masa nanti di Syawal ditingkatkan lagi. Yang keempat, dengan kita bersahur itu badan ada kesiapan fisik. Tapi banyak orang nggak mau makan sahur. Kamu nggak makan sahur? Nggak, takut gemuk. Minum aja. Paling nggak minum. Untuk ngambil apa? Barokah, ikut sunnah Nabi. Masya Allah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Setelah aku addu alaiki bin nawajiz. Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. Pegang. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu sahur? Ikut Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah yang lain yang berat mungkin kita tidak bisa ikut. Paling tidak sunnah yang ringan itu ikut. Boleh jadi yang ringan itu ikhlas. Itu yang menghantar kita bersama Rasulullah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin.